Sebagai nyonya muda keluarga Di, berani berselingkuh dengan pria lain, sungguh tak tahu malu. Ibu, dengarkan penjelasanku, aku dijebak. Diam! Kalau bukan karena ayah bersikeras dulu, aku takkan pernah mengizinkan gadis desa sepertimu masuk ke keluarga ini. Ibu, aku ingin bertemu di Xiao, aku bisa menjelaskan. Pergi. Dia takkan menemuimu. Keluarga Di tak bisa menerima wanita sepertimu. Tanda tangani dan segera pergi. Dulu saat keluarga Cheng dalam kesulitan, dialah yang mengusulkan pernikahan kontrak untuk membantuku. Sekarang aku malah. Baik, aku setuju bercerai. Dorong lagi, sudah terlihat kepalanya. Akan Kiliar. Selamat, ini anak laki-laki. Nona, wanita itu sudah melahirkan anak laki-laki. Pastikan bahwa anak itu kembali padaku. Baik. Kau merebut anakku. Minggir. Anakku. Jangan rebut anakku. Kembalikan anakku. Mama, sampai kapan kita harus tinggal di sini? Sabarlah, setelah masalah pabrik obat teratasi, kita akan pergi dari sini. Baiklah. Selama bertahun-tahun tak ada kabar tentang Gabao. Kali ini aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Ayah, kenapa belum juga menjemputku? Maaf Tuan Muda, di Xiao sedang sibuk. Di Xiao, aku sudah menjemput Tuan Muda. Maaf Di Xiao, tidak menemukan apoteker Yunli. Mengerti. Baik Di Xiao. Tuan Muda, kita pulang. Baik. Rok ketat ini cantik tidak? Bukan, mau pakai sedikit? Tidak usah, tidak usah. Belum pernah lihat pelayannya? Aku salah, aku salah. Aku pakai biar kau lihat sampai puas. Bagaimana? Bukan untuk menghentikan Bos Dong itu. Mengambil alih Chengxi Pharmaceutical, aku takkan datang ke tempat seperti ini. Bos Dong ada di ruangan VIP mana? Kalian siapa? Kalian ini siapa? Lepaskan aku. Mantan istri. Lama tidak berjumpa. Di Jin Ye? Kok bisa dia? 5 tahun tidak bertemu. Sampai terpuruk ke tempat seperti ini. Apa maksudnya sampai seperti ini? Di Jin Ye, seharusnya kamu sudah melupakanku. Wajah yang cantik seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan? Kaisar muda punya banyak wanita cantik. Mengapa harus terus mengingatku? Memang banyak wanita cantik. Tapi yang berani mengkhianatiku hanya kamu. Kamu mau apa? Kita sudah bercerai. Bercerai bukan akhir segalanya. Chen Ruowei. Berbuat salah harus membayar konsekuensi. Chen Ruowei, kamu berani? Menarik. Kudengar kamu kemarin malam beraksi besar-besaran di bar. Tapi malah membiarkan orangnya kabur. Kamu tidak ada kerjaan? Bagaimana dengan tugas yang kubebankan? Aku datang hari ini untuk membicarakan itu. Apoteker Yunli sudah membalas.
Begitu tahu obat itu untuk keluarga Di, langsung ditolak. Harga tidak cocok? Kurasa dia tidak suka denganmu. Begitu tahu pembelinya adalah kamu. Tanpa negosiasi harga langsung menolak. Sepertinya dia mantan kekasihmu. Dan yang pernah kamu sakiti. Sepertinya aku harus menemuinya langsung. Bagus sekali. Yuli akan hadir di acara amal malam ini. Semoga sukses. Kemarin tidak berhasil menemukan bos Dong. Hari ini harus ketemu. Mantan istri. Kamu mau merangkul siapa nih? Kamu salah orang. Berpakaian seperti ini. Kamu mau menggoda aku? Sudah kubilang kamu salah orang. Salah orang. Mungkin karena kamu terlalu tertutup. Di Jinye, kamu mau apa sebenarnya? Dulu kamu memanggilku suami. Kaisar muda, jika ini tentang 5 tahun lalu, aku minta maaf. Aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku hanya ingin bernostalgia sebentar. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Benarkah? Ini bukan keputusanmu. Lepaskan aku. Kalau kamu mau tampil di depan umum, aku tidak keberatan. Aku masih ada urusan, kamu tunggu di sini dengan baik. Atau kamu bisa mencoba melompat dari lantai 27. Tingginya segitu, kamu suruh aku melompat? Kamu anggap aku bodoh ya? Kunci pintunya, jangan biarkan dia keluar. Xiao Heng, cepat datang selamatkan Mama. Mama, aku sudah sampai di hotel. Tunggu aku hack sistem mereka, lalu naik menjemputmu. Gampang banget. Baik, hati-hati ya. Tuan muda di sini. Aku mau ke toilet. Kalian tunggu di sini. Sayang, akhirnya kamu datang menyelamatkan Mama. Siapa tante cantik ini? Kenapa ada di kamar ayah? Sayang, di luar ada yang mengganggumu? Di luar banyak orang loh. Ternyata tante cantik mengira aku anaknya. Sayang, kamu kenapa? Tidak enak badan? Tante cantik sangat lembut. Andai dia benar-benar mamaku. Sayang, jangan nakut-nakutin Mama. Mama, aku baik-baik saja. Syukurlah, ayo kita cepat pergi. Kenapa harus pergi? Mama bermasalah dengan pemilik hotel ini. Kalau tidak pergi, kita bisa celaka. Tante cantik itu diganggu oleh ayah. Tidak bisa, aku harus melindunginya. Baiklah. Cari di sebelah sana. Xiao Heng, kamu mau kemana? Cepat kembali, lift sudah datang. Xiao Heng. Xiao Heng, cepat masuk. Mama, kamu cepat pergi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Xiao Heng, cepat masuk. Xiao Heng. Mama, Xiao Heng, kenapa kamu ganti baju? Sudah larut, kalian berdua belum tidur? Mama, bukannya hari ini kamu pergi ke acara amal? Kok bisa diculik sih? Ya tidak bisa dibilang diculik juga. Mama, waktu pulang rokmu sudah rusak. Apa kamu diganggu orang jahat? Nggak kok, cuma kualitas roknya jelek. Sudah larut, kalian berdua jangan nonton lagi. Cepat istirahat. Mama, selamat malam.
Mama pasti berbohong. Mama tidak ingin membuat kita khawatir. Apakah Mama dalam bahaya? Hari ini kamu tidak ketahuan oleh si jahat, kan? Tenang, aku sudah menghapus semua rekaman CCTV hotel. Baguslah. Aku harus mencari tahu siapa yang menyakiti Mama. Aku akan membalas dendam untuknya. Sistem hotel di Shaw sudah pulih. Tapi rekaman CCTV yang dihapus tidak bisa dipulihkan. Chen Ruowei. Aku meremehkanmu. Ayah. Sudah tahu salah? Di Shaw, Nona Bai sudah sampai di rumah Di. Aku tahu. Pulang ke rumah Di. Di Shao, kamu sudah kembali. Zeran, apakah kamu membuat ayahmu marah lagi? Nona Bai, informasi kamu sangat cepat. Tidak, aku hanya melihatmu sedikit tidak bahagia, cuma menebak-nebak. Zeran, Mama sangat merindukanmu, Mama peluk ya. Ayah Zeran sudah 5 tahun. Anak butuh didikan seorang ibu. Apakah pernikahanmu dengan Kyun? Ibu, itu hanya one night stand saja. Bagaimana bisa mempermalukan Nona Bai, menikah dengan Kuaye? Anak masih di sini, kamu bicara apa? Jika di Shao tidak punya waktu untuk merawat anak, aku bisa membawa Zeran ke rumah Bai selama beberapa hari. Nona Bai, dulu sudah kubilang. Zeran kembali ke rumah Di. Tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Bai. Di Shao, aku hanya... Nona Bai, jika tidak ada urusan, silakan pulang dulu. Chiyun, jangan terburu-buru. Asalkan kamu tetap menjadi ibu Zeran. Status nyonya muda keluarga Di, lambat laun akan menjadi milikmu. Bibi, aku mengerti maksudmu. Aku tahu Bibi baik padaku, aduh. Aku kira bisa menggunakan anak untuk mengendalikannya, tapi ternyata dia sama sekali tidak dekat dengan anak itu. Bibi jangan marah, aku tidak terburu-buru, maafkanmu. Di Jinye, apa yang kuinginkan pasti akan kudapatkan. Meskipun sudah jelas wanita malam itu bukan Bai Kyun. Tapi agar tidak membuat kecurigaan, hanya bisa mempersulit Zeran. Kamu tenang saja. Ayah pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Pastikan akan membantu menemukan ibu yang sebenarnya. Sayangku, siang ini aku akan makan siang dengan bos Dong di Hotel Internasional. Siang ini kalian pesan makanan sendiri ya? Baik, Ibu hati-hati. Kakak, sudah tahu siapa penjahat itu kemarin? Hotel Internasional adalah milik keluarga Di. Ibu diculik di sana. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Di. Lalu kita harus bagaimana? Ibu tadi bilang dia janji dengan bos Dong. Di Hotel Internasional, jika penjahat itu tahu, pasti akan membahayakan ibu. Kita harus menyelamatkan ibu, benar. Bagaimana perkembangan semalam, Tuan Di? Kemarin aku tidak bertemu Nona Yunli. Kebetulan bukan, kemarin saat Nona Yunli check-in. Difoto oleh seseorang. Wanita kecil ini benar-benar memberiku kejutan, memberi alasan lagi untuk menangkapmu. Wanita ini menghilang begitu lama. Tiba-tiba kembali pasti ada alasannya. Tolong periksa situasi terakhir perusahaan farmasi Cheng. Baik. Halo bos Dong, aku Cheng Rui. Wah Nona Cheng, tidak menyangka Nona Cheng begitu cantik. Bos Dong terlalu sopan. Senang bertemu denganmu. Aku datang kali ini untuk urusan perusahaan farmasi Cheng.
Masih awal, kita bicara pelan-pelan ya. Bos Dong terlalu sopan, aku datang kali ini. Ingin berbicara tentang akuisisi. Bagai ini. Akuisisi juga bukan tidak bisa, urusan akuisisi perusahaan farmasi Cheng ini. Tapi ayahmu yang memohon padaku. Aku tahu, jadi kali ini mencari Bos Dong. Sebenarnya ingin menggunakan cara kerjasama menggantikan akuisisi. Oh, begitu juga bukan tidak bisa. Terima kasih banyak Bos Dong. Ini proposalku, sempatkan melihatnya. Aku ada waktu malam ini. Lebih baik kita ngobrol baik-baik di hotel. Bos Dong, tolong hormati. Hormati, wanita seperti sudah banyak kulihat, kuberitahu. Hari ini tidak perlu bicara apa-apa, buat aku senang. Tuan Di, Orangku berani kau sentuh? Tuan Di, pasti ada kesalahpahaman, Tuan Di. Ingin mengakuisisi perusahaan farmasi Cheng. Tidak periksa hubunganku dengan keluarga Cheng. Tuan Di, aku salah, Tuan Di. Mantan istriku juga berani kau incar? Aku buta, Tuan Di, tidak mengenalimu. Nona Chang adalah wanita Anda, Tuan, mohon maafkan kami. Terlalu berisik. Bawa pergi. Tuan, mohon maafkan aku, Tuan Di, lepaskan aku. Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu? Jangan bilang ini kebetulan, Tuan Di. Tentu bukan kebetulan. Aku sengaja mencarimu. Aku ingin bertanya pada Nona Yunli. Kenapa menolak permintaan keluarga Di? Tak ada yang berani menolakku berulang kali. Mantan istri. Kau semakin berani. Tuan Di bercanda. Aku hanya merasa tidak mampu bekerja untuk keluarga Di. Kau sangat berbakat. Lokasi menunjukkan Mama ada di sini. Ada apa? Mama ada di dalam. Sekarang bagaimana? Aku punya cara, ikut aku. Mantan istriku. Selalu bisa membuatku terus mengingatnya. Berhenti. Kau berani pergi? Aku akan hancurkan Cheng Pharmaceutical sepenuhnya. Asal kau berani pergi. Aku berani jamin. Tak ada yang berani investasi atau akuisisi Cheng Pharmaceutical lagi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin membuatmu menyesal telah mengkhianatiku. Kakak, apakah pria itu penjahat yang menyakiti Mama? Ya, benar. Sistem penyiraman telediaktifkan. Silahkan kenapa di sini? Izinnya tidak boleh tahu aku punya anak. Apa yang terjadi? Cepat pergi. Chen Ruowei, kau berani lari? Wanita sialan. Jangan sampai kutangkap kau. Tuan dibilang harus menangkap wanita itu. Kalian pergi ke sana. Cepat keluar. Coba lihat ke sana. Cepat masuk. Tuan Di sudah ketemu? Kalau belum, cari terpisah. Apakah itu orangnya? Apa? Yang merusak sistem sprinkler restoran tadi. Apakah itu orang yang menyelamatkanmu tadi malam? Tidak, tidak ada yang menyelamatkanku. Kamu begitu membelanya. Tenang, aku pasti tidak akan melepaskannya. Ayo. Segera blokir seluruh hotel, gali sedalam-dalamnya. Temukan orang ini untukku. Ya. Jangan. Kamu bahkan menggoda aku demi dia.
Kalau begitu, kamu juga harus menunjukkan sedikit kesungguhan. Jangan sampai Di Xiao menemukan dua anak itu. Di Xiao, kumohon. Lepaskan aku, ya. Ini semua salahmu sendiri. Kenapa menutup mataku? Anak kecil tidak boleh melihat. Nanti matanya juling. Kenapa aku tidak boleh melihat? Tidak boleh ya tidak boleh. Aku ada ide, ayo selamatkan Mama. Baik. Bukankah kamu bisa melakukan apa saja untuknya? Tentu, aku rela melakukan apa saja untuknya. Kamu benar-benar tahu cara membuatku marah. Chen Ruowei, jangan menyesal nanti. Di Jinye, kamu mau apa? Bukankah kamu bisa melakukan apa saja untuknya? Ada apa? Di Xiao tidak tahu siapa yang memicu alam kebakaran. Semua orang berlarian keluar. Banyak sampah. Di Jinye, kalau kamu tidak melepaskanku, besok akan jadi trending karena pelecehan seksual. Kamu pikir bisa lari? Jangan lupa dengan perusahaan farmasi Cheng Enyu. Dasar bajingan. Aku tunggu kamu datang memohon padaku. Aku pasti tidak akan mencarimu. Mama, siapa si jahat yang menyakitimu itu? Mama, jangan bohong. Kami bukan anak Kessel lagi. Dia adalah mantan suamiku. APA? APA. Kalau begitu dia ayahku. Tentu saja bukan. Kalian. Kalau dia bukan ayah yang jahat, baguslah. Berani menyakiti Mama. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Kakak benar. Benar-benar anakku yang baik. Mama, si jahat itu selain memaksamu dicium. Apakah dia melakukan hal lain yang menyakitimu? Tidak ada yang lain. Mama, kalau ada, kamu harus beritahu aku. Aku akan membalas dendam untukmu. Sudah larut, cepat tidur, pergi. Nona. Buruk sekali, grup gizi mengeluarkan pernyataan. Tidak memperbolehkan perusahaan manapun membeli atau berinvestasi di Genshi Pharmaceutical. Bagaimana ini, Nona? Kali ini benar-benar selesai. Paman Ding, jangan panik dulu. Aku akan cari cara. Di Jinye benar-benar ingin menghabisi aku. Sepertinya aku harus menggunakan identitas Yunli untuk bernegosiasi. Halo, Dr. Yo, aku Yunli. Halo, Nona Yuli. Dr. Yo, aku ingin bertanya dengan lancang. Siapa pasien yang menggunakan obat keluarga di? Maaf, Nona Yunli. Sebelum Anda setuju bekerja sama, aku tidak akan membocorkan informasi pasien. Baik, aku mengerti. Maaf mengganggu. Terima kasih. Tidak heran dijinya itu. Terus mengingat mantan istrinya, ternyata seorang wanita cantik seperti ini. Mantan istrimu mengajakku bertemu, kalau ingin tahu di mana. Tukar dengan anggur koleksimu. Mama, apakah ayah benar-benar akan datang makan bersama kita? Tentu, aku beritahu kamu. Nanti pastikan ayah lebih banyak menemani kita. Aku sekarang akan cari ayah, kamu tunggu di sini dengan baik ya. Baik, yang Master D, aku segera keluar menjemputmu. Baik, Kyun. Ibu, Nona Bai, silakan minum teh. Maaf, aku bersihkan, akan kuambilkan lagi untukmu. Tidak usah, cepat pergi bersihkan, Kiku. Ya. Chiyun, kamu tahu, di hatiku, Camilla Kalen menantu keluarga di yang terbaik. Orang-orang yang tidak jelas, tidak pantas di mataku. Bibi, sebenarnya aku juga sangat menyukaimu. Ternyata dia sudah lama bersama di Jinye. Kedepannya jangan bertemu orang ini lagi, Shengshi Pharmaceutical. Ayah. Nona Bai, undangan yang mengambil keputusan sendiri seperti ini. Saya berharap tidak ada waktu berikutnya. Young Master D, Zeran hanya ingin makan bersama ayah dan mama.
Kamu sudah besar, bukan anak kecil lagi. Jangan selalu mengganggu Nona Bai, juga jangan selalu mencariku. Aku sibuk. Maaf, Ayah. Aku pergi dulu. Nona Bai, silakan lakukan sesuai keinginanmu. Tuan Di. Tidak berguna, bahkan tidak bisa menahan seseorang. Mama, aku mau ke kamar mandi. Anak tidak berguna, banyak urusan. Pergi sana. Aku peringatkan, kalau kau bocorkan rahasia ini, aku akan memukulmu sampai mati. Pergi. Benar-benar anak haram yang dilahirkan oleh wanita rendahan. Tidak berguna. Ayah tidak menyukaiku. Mama juga tidak menyukaiku. Xiao Heng, kenapa kau di sini? Tante cantik. Xiao Heng, apakah kamu tidak enak badan? Cepat beritahu Mama. Mama, aku sangat merindukanmu. Anak ini hari ini agak aneh. Apakah terjadi sesuatu? Jangan-jangan. Xiao Heng, jujurlah pada Mama. Apakah kamu kesini untuk membalas dendam untuk Mama? Apakah kamu bertemu dengan si jahat besar itu? Tidak, Xiao Heng anak yang baik. Si jahat besar yang dimaksud tante cantik, pasti ayah ya? Mama akan bawa Xiao Heng pulang untuk menemui adik, ya? Baik. Si jahat besar. Berani-beraninya menyakiti Mama. Lihat, aku akan membuat sistem perusahaanmu kacau balau. Tuan Di, Burak, Seren Highlang. Apa? Tuan udah hilang? Tadi pergi ke kamar mandi, lalu tidak kembali. Nona Bai, bertemu dengan Zeran sendirian. Cari cepat. Kabari aku jika ada informasi. Si jahat besar. Berani-beraninya menyakiti Mama. Di Zeran, keluar. Sael. Ternyata si jahat besar. Mama, kamu pulang. Ya, di rumah sendiri, baik tidak? Baik, Kalian berdua di rumah, jangan nakal, ya. Mama pergi belanja untuk masak makanan enak. baik. Adik sangat lucu. Kakak, kamu makan. Kakak, kenapa kamu tidak senang hari ini? Ketahuan Mama, tidak. Kakak, kamu hari ini aneh sekali. Adik, mau makan es krim? Kakak akan beli es krim. Wah, kakak yang terbaik. Andai kalian benar-benar keluargaku. Kakak, kenapa kamu tidak bahagia hari ini? Tidak apa-apa, kakak akan belikan es krim untukmu. Maaf adik. Meskipun aku sangat ingin bersama kalian. Tapi aku harus pulang. Xiao Heng Jia. Lihat apa yang ibu belikan untuk kalian. Semua yang kalian suka. Ibu, tidak baik, kakak hilang. Hilang. Apa yang terjadi? Ini salahku, seharusnya aku tidak minta es krim. Jia yang baik. Mungkin Xiao Heng sudah dalam perjalanan pulang. Ibu, aku ditangkap mantan suamimu yang jahat, cepat selamatkan aku. Sudah memikirkan cara memohon padaku? Waktu Cheng Parmaceutical tidak banyak lagi. Dijinya hanya menyebut Cheng Pharmaceutical. Tidak menyebut Xiao Heng. Apakah dia tidak tahu Xiao Heng adalah anakku? Kamu tahu aku sudah menemui Dr. Yo hari ini. Jika kamu pergi lebih lambat kemarin, kita tidak akan terlewat. Ayo, lepaskan bajumu. Apa? Bukankah kamu datang untuk memohon padaku? Tunjukkan sikapmu saat memohon. Tuan Di, mohon jaga sopan santun. Perlu aku bantu? Kamu. Ganti bajumu. Tuan Di, ada acara yang perlu aku temani. Sebuah pesta yang membosankan. Di acara seperti ini, tidak pantas Tuan Di membawa mantan istrinya. Aku bilang pantas, siapa yang berani protes? Atau kamu takut pria sekarangmu tidak senang? Tentu aku peduli dengan priaku. Sekarang kamu setia, kenapa dulu mengkhianatiku? Atau dia lebih bisa memuaskanmu? Tentu saja. Kamu? Chen Ruowei, apa untungnya membuatku marah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya Cheng Parmaceutical tidak terlalu penting bagimu. Kalau begitu, Aku mengerti, Tuan Di tenang, aku akan pergi. nah, baru baik.
untuk menyelamatkan Xiao Heng. Dan untuk Cheng Pharmaceutical, aku pasti bisa. Chen, are you away? Lao Bai, kamu kino wanita ITU? Kenal, dia adalah istri yang diusir oleh keluarga Di. Dia yang masih nempel sama yang Master Emperor sampai sekarang? Sungguh tak tahu malu. Karena wanita inilah yang Master Emperor nggak mau aku dan anakku berkumpul. Ah, jangan sedih deh. Dia pasti akan dapat hukuman setimpal. Aku mau angkat telepon dulu. Xiao Heng perginya kemana sih? Kok sama sekali nggak bisa dihubungi? Si imut ini pergi. Kalian siapa? Kampungan dari mana berani saingin cueknya yang Master Bai? Kita siapa? Ternyata cuma anjing peliharaan Nona Bai. Anjingnya Nona Bai yang disuruh gigit orang ya? Siapa yang kau sebut anjing? Siapa yang gigit orang? Ya itu anjing. Cheng Ruowei, kau cuma mantan yang dibuang keluarga Emperor. Muka tebal masih berani ikut yang Master Emperor ke pesta. Sungguh tak tahu malu. Aku si mantan aja bisa datang ke pesta. Tapi majikan kalian nggak bisa, emang nggak mau. Cheng Ruowei, jangan maunya cuma minta malu. Kau kuma barang because berani bandingin sama Chiyun? Iya juga. Anak yang Master Emperor dan Kyun sudah 5 tahun. Nikah tinggal tunggu waktu, jangan harap pisahkan mereka. Mereka aja sudah punya anak. Yang Master Emperor cuma anggap kau mainan. Kau pikir kau siapa? Aduh. Bau. Kau. Babi tua lancang dia. Babi tua. Dasar imut. Sebaiknya nona-nona pulang dan merapikan diri. Keluar dengan kondisi begini. Malu siapa coba? Kau bilang gimana cucinya? Kau ganti. Tahu harga baju ini berapa? Bosan. Mau pergi? Mau pergi kemana? Yifeng, kau sudah kembali? Yang Master Lu. Nona-nona buat keributan di pesta keluarga Emperor, kurang pantas ya? NG. Nggak yang Master Lu, kami. Kami cuma bercanda sama Nona Cheng kok. Kalau bukan buat keributan, ya sudah. Wei, kita ke sana bicara yuk. Cheng Ruowei ini bukan cuma nempel yang Master Emperor. Bahkan rangkul yang Master Lu juga. Gak apa-apa, masih banyak kesempatan buat menghajarnya nanti. Yifeng, terima kasih tadi. Kita kan sudah akrab, ngapain sungkan? Yifeng, kamu pulang kapan? Aku juga baru pulang hari ini. Awalnya mau kasih kejutan. Malah kamu yang kasih kejutan duluan. Maksudmu apa? Kamu masih bersama di Jinie ya? Alah, aku putus bersama dia dari dulu. Tapi tadi aku jelas-jelas lihat kalian datang bareng. Itu karena... Karena apa? Wah, Tuan Di ternyata suka nguping ya. Nguping? Aku cuma mau jemput temanku saja. Sini. Wei. Wah, ternyata Tuan Lu punya hubungan khusus dengan mantan istriku. Sepertinya mantan istriku tidak butuh bantuanku lagi. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan lagi. Tunggu. Yifeng, soal tadi aku akan jelaskan lain kali. Aku ada urusan, duluan ya. Wei. Tuan Di, ayo kita pergi. Di luar anginnya kencang. Kita cari tempat untuk istirahat yang nyaman. Aku baru pergi sebentar. Kamu sudah buru-buru cari orang lain? Aku baru pergi sebentar. Kamu sudah buru-buru cari orang lain? Yifeng tadi cuma bantu aku saja. Kalau mau menghinaku, ngapain libatkan orang lain? Kalau ada yang ganggu kamu, bisa langsung cari aku. Aku ini mantan istri, mana berani berharap kamu mau bantu. Cheng Ruowei. Jangan selalu sebut diri mantan istri. Bukannya Tuan Di yang selalu memanggilku begitu? Aku panggil begitu, kamu harus nurut? Urusan lain kok tidak sana ini nurutnya. Kalau kamu benci aku, ngapain datang cari aku? Aku tidak pernah bilang benci kamu. Aku ada urusan, kamu istirahat di sini dulu.
Tadi maksudnya apa ya? Mama, aku dikunci di lantai 26 hotel. Coba ambil HP si jahat, bukakan akses untukku. Di Jinye. Kamu kan terapis nomor 38 kemarin? Bukan, kamu salah orang. Keluar dari tempat kerja langsung pura-pura tidak kenal? Apa kamu sakit? Rupanya kamu ingin main kasar. Lepaskan aku, mati saja kau. Dasar pelacur. Lari. Aduh. 20. Kau masih ingat aku Tuan Di? Masih bisa jalan? Asalkan tetap di dekatnya. Pasti ada kesempatan menyelamatkan Xiao Heng. Sakit sekali. Tuan Di, sakit sekali. Main akal-akalan ya? Ini lantai 27. Xiao Heng ada di lantai bawah. Aku harus cari cara ambil ponsel di Jinye. Untuk selamatkan Xiao Heng. Bicaralah. Sebenarnya kamu mau apa? Kau semprotkan apa? Aku tidak bisa bergerak. Sudah kubilang, ini agar kau jadi patuh. Sayang. Jadi tadi kau hanya berpura-pura ya? Tentu saja. Chen Ruowei. Selesai. Tuan Di istirahatlah. Aku tidak menemani. Chen Ruowei, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nanti saja kalau Tuan Di sudah menemukanku. Chen Ruowei. Xiao Heng ada di lantai bawah. Aku harus cepat bertemu dengannya. Xiao Heng, Xiao Heng. Xiao Heng, bibi cantik ini sedang bermimpi ya? Xiao Heng, Mama akhirnya menemukanmu. Mama membuatmu menderita, Mama akan segera membawamu pergi. Mama, kita pulang sekarang. Tidak akan biarkan si jahat menyakitimu. Anak ini mirip sekali dengan Xiao Heng. Mungkinkah dia? Sael. Bibi cantik tahu aku berpura-pura jadi anaknya. Dia pasti akan membenciku. Mama, siapa dia? Sayang, Mama ada sesuatu. Tuan Di menyeru kita mengantar Tuan Muda pulang. Kau naiklah. Tuan Muda. Selanjutnya. Tuan Muda ada di sana. Tuan Muda. Akhirnya menemukanmu. Ayo naik, Tuan Di sudah menunggu lama. Tuan kecil. Apakah dia anaknya di Jinye? Bagaimana mungkin dia anaknya di Jinye? Jangan-jangan pria malam itu adalah di Jinye? Mama, siapa sebenarnya orang itu? Kenapa wajahnya mirip denganku? Sayang, sebenarnya Mama ada satu hal yang belum memberitahumu. Kamu punya saudara kembar laki-laki. Siak, aku punya kakak laki-laki. Lalu kenapa dia ada di keluarga Di dan menjadi anak si jahat itu? Mama pasti akan menyelidiki hal ini sampai jelas. Tak kusangka aku akan kembali ke sini. Mungkin di sini. Tidak ada yang mengenaliku sebagai mantan nyonya muda keluarga Di.
Nona, ini kamar tuan muda. Anak itu belum tahu identitasnya sendiri. Aku harus perlahan-lahan membuatnya menerima. Bisakah kamu keluar dan menemuiku? Aku tante yang baru saja kamu temui. Maafkan Tant. Kenapa minta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku berbohong padamu. Pasti kamu sangat membenciku. Masa sih? Aku justru sangat senang kamu memanggilku Mama. Benarkah? Tentu saja benar, sayang. Aku tidak mungkin membencimu selamanya. Tant. Aku mengerti. Sayang, siapa namamu? Aku Desiran. Apa yang kamu lakukan? Maafkan ayah. Dabao ternyata benar-benar anaknya Dijinye. Jangan-jangan pria malam itu memang dia? Kalau sudah tahu salah, introspeksi diri yang baik, bukan malah kabur kemana-mana. Kondisi anak itu tidak baik daripada menyalahkan. Lebih baik kamu mengkhawatirkannya. Chen Ruowei. Masalah tadi belum aku selesaikan denganmu. Kamu pikir aku tidak akan berbuat apa-apa? Sial! Aku hanya ingin cepat bertemu Dabao. Lupa kalau sudah membuat Dijinye sangat marah. Tuan Di, kejadian sebelumnya memang salahku. Tapi kondisi Zeran sangat tidak baik. Aku lebih berharap kamu bisa mengobati tubuhnya. Ini trik barumu lagi? Menggunakan anakku untuk mengancamku? Zeran. Kemari. Sekarang kamu tidak mau mendengarkan perkataanku lagi? Zeran, tidur yang nyenyak, jangan takut. Anak ini biasanya tidak dekat dengan orang asing. Tapi dia mau mendengarkan Cheng Ruowei. Ayo kita bicara di luar. Cheng Ruowei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dokter Yo sudah memberitahumu, kan? Aku datang untuk merawat pasien. Kamu berusaha keras menyenangkan anakku. Apa kamu ingin menjadi ibu tirinya? Omong kosong. Aku ini siapa bagimu? Atau kamu ingin menarik perhatianku? Dengan menyenangkan anakku? Dijinye, ini terakhir kalinya aku bilang. Aku datang untuk mengobati Zeran. Bukan untuk menggoda kamu. Benarkah? Tant. Aku tidak enak badan. Aku ingin minum. Zeran yang baik. Kamu agak demam, tante akan membawamu masuk dan membuatkan obat. Ayo periksa dulu, ya. Tidur saja. Minum dulu sedikit. Cheng Ruowei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ayo berbaring. Keluar keringatnya nanti akan membaik. Tidurlah, sayang. Mantan istriku lebih mengenal rumahku daripada aku sendiri. Itu karena kamu jarang pulang, Tuan Di. Sekarang kamu juga bisa pergi. Aku akan merawat Zeran dengan baik. Ini rumahku, kenapa aku harus pergi? Sekarang kupikir, kamu jadi ibu tiri anakku juga tidak buruk. Kondisi anak ini sedang tidak baik. Kamu masih sempat menggoda wanita? Sungguh mengagumkan. Tante, bisakah kamu tidur bersamaku? Ini, Bukankah kamu ingin merawatnya? baiklah. Zeran, hari ini ayah juga akan tidur bersamamu, ya? Dijinye. Perasaan anak yang bahagia membantu pemulihan. Benar kan, Nona Yunli? Tante, apakah kamu membenciku? Tidak mungkin. Tante sangat menyukai Zeran, hanya kali ini saja. Tolong Tuan ditetap pada tempatnya. Sudah, ayo kita tidur. Tidur yuk.
Nyonya tua, orang dari Nanyuan bilang. Cheng Ruowei menginap di sana. Bangsat. Dulu aku susah payah mengusirnya. Tak disangka dia bisa kembali. Beritahu Bai Kyun. Buang orang ITU. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi, Deran. Bagaimana keadaanmu? Masih ada yang tidak nyaman? Tidak, aku merasa baik. Terima kasih, Tante. Ini ada roti dan sosis. Mau yang mana? Aku suka semuanya. Roti juga suka, sosis juga suka. Aku suka semua yang Tante masak. Ini ada pangsit kecil. Ayo makan pangsit kecil. Ayo, Deran, makan. Terima kasih, Tante. Ayo, Deran, jangan tersedak. Minum susu. Kenapa tidak menyiapkan makanan untukku? Ini bukan karena selera yang master yang pilih-pilih. Takut tidak sesuai dengan selera yang master? Benar juga. Masakanmu mana berani aku makan. Aku kamu meracuni. Yang master mengingatkanku, aku akan siapkan racun. Ayah, makan. Deran yang baik, kamu makan. Kamu makan ini. Terima kasih banyak. Mantan istri. Yang master tenang. Karena aku setuju, aku tidak akan menyesal. Aku hanya ingin bilang pengobatan Zeran perlu dirahasiakan. Kenapa? Ini bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu. Mulai hari ini, kamu adalah asisten pribadiku. Apa maksudmu? Aku hanya memberimu identitas yang masuk akal. Hanya identitas untuk mendekati Deran. Kenapa? Mantan istri, kamu mikir apa sih? Jika untuk Deran. Tentu tidak masalah, tapi aku harap yang master menepati janji. Jangan menyusahkan Cheng Shifama lagi. Tentu. Aku bicara. Selalu menepati janji. Young Master. Nenek meminta Anda untuk datang. Mengerti. Kamu tunggu di sini dengan baik. Bagaimanapun juga, hanya dengan tetap di samping Zeran. Baru ada kesempatan untuk membawanya pergi. Aku sudah selesai makan. Zeran, Zeran, di mana ayah? Nona Bai, Zeran, kamu tidak dengar aku bicara padamu? Mama, ayah pergi ke nenek. Zeran, kamu memanggilnya apa? Mama, Bai Kyun kok bisa jadi Mama Zeran? Ternyata dulu dia yang mencuri anakku. APA? Nona Cheng tidak tahu identitasku? Zeran, datang ke sini ke Mama. Tidak boleh. Aku tidak akan biarkan dia mencuri anakku. Chen Ruowei, maksudmu APA? Zeran masih sakit, butuh istirahat lebih. Tidak baik banyak bergerak. Kamu siapa sih? Aku dokternya. Dokter macam apa kamu? Aku dokter yang ditunjuk langsung oleh Yang Master D. Kamu ini, yang Master D sudah cerai denganmu, masih saja mengganggunya. Nona Bai, Zeran masih di sini. Tante cantik, ternyata pernah menikah dengan ayah. Berhenti. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Sudah tidak tahu malu, masih takut orang lain tahu? Zeran sekarang tidak enak badan, butuh istirahat. Zeran adalah anakku, tidak perlu kamu yang urus. Kamu berani memukulku? Hari ini aku pasti akan mencabik-cabikmu. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Yang Master D, dia tidak bisa, ingin mencuri anakku, dia juga memukulku. Dia membuat tanganku sakit, lihatlah. Aku hanya ingin merawat Zeran. Dia sedang sakit. Yang Master D, aku pulang dulu untuk merawat Zeran. Yang Master D, aku hanya ingin merawat anak kita. Dia adalah dokter Zeran, tentu punya hak. Tapi dia tidak bisa membatasiku. Nona Bai lupa ya? Kemarin justru karena kamu, Zeran jadi sakit. Aku? Nona Bai, sebelumnya sudah kuberitahu. Tidak boleh lagi bertemu Zeran sendirian. Kamu pikir aku bercanda? Tapi aku tetap ibu kandung Zeran.
Nona Bai, aku ulangi sekali lagi. Zeran hanyalah anak keluarga Di. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Panggil orang. Antar Nona Bai pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Channel you away ITU. Ternyata juga meniru aku memanfaatkan anak haram itu. Dijinnya adalah milikku, jangan bermimpi merebutnya dariku. Maafkan aku, Bu. Ibu telah dipermalukan. Sayang, Baikyun bukan ibumu. Akulah ibumu. Hebat, akhirnya aku punya ibu. Maaf sayang, ibu tidak akan berpisah denganmu lagi. Kamu masih ingat Xiao Heng? Dia adalah adik kembarmu. Aku punya adik. Dan juga Jia, dia adalah adik perempuanmu. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Aku juga. Aku juga sangat ingin bertemu mereka. Kalau begitu sore ini ibu akan bersiap-siap dan mengajakmu bertemu mereka. Baik, baik. Ada satu hal lagi, bisakah kamu membantu ibu merahasiakan ini? Jangan beritahu siapapun tentang pertemuan kita. Tidak boleh memberitahu siapapun, oke? Oke, Ayah juga? bisa? Aku akan merahasiakannya. Pintar sekali. Waktunya sudah larut, Zeran cepat istirahat. Ibu pergi dulu, oke. Tante cantik ternyata adalah ibuku. Mimpiku menjadi kenyataan. Jika aku bersama ibu. Apakah harus berpisah dengan ayah? Berhenti. Kamu menangis. Tidak, Jika Baikyun mengganggumu lagi, kamu boleh melawan. Aku yang akan membelamu. ini urusanku sendiri, tidak perlu kau repot-repot. Kamu mau kemana? Bukankah Tuan Di menyuruhku menjadi asisten pribadimu? Sekarang aku bisa mengurus prosedur penerimaan, kan? Tentu saja. Sudah diisi, seperti ini sudah bisa, kan? Tentu saja bisa. Masuklah. Nona Yunli, ini adalah rekam medis Zeran. Jika ada masalah, kamu bisa menghubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih Dr. Yo. Apa kondisi Zeran sangat parah? Depresi ringan, sistem imun tidak seimbang, gangguan pencernaan dan insomnia. Di Jinye, beginikah caramu menjadi seorang ayah? Aku memintamu untuk membantu memulihkan kondisi Zeran. Bukan untuk menyalahkanku. Aku mengerti, aku akan segera kembali merawat Tuan Muda. Memang tidak sepenurut dulu. Tapi justru lebih mempesona. Zeran sayangku, apa saja yang telah kamu alami selama ini? Apa saja yang telah kamu lewati? Mama. Zeran, Mama akan segera menjemputmu agar kamu bisa bertemu dengan adik-adikmu. Mama, kakak, kalian datang. Kakak, silakan duduk. Kakak, aku dengar dari mama kamu sakit, sudah lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Mama adalah ahli obat yang paling hebat. Kakak, jangan khawatir. Selama ada mama, penyakit apapun bisa disembuhkan. Ya, kalian bertiga harus tetap baik. Mama akan memesan makanan untuk kalian. Kakak, mari kita berteman ya. Aku juga mau, aku juga mau. Ayah kakak adalah orang jahat yang menyakiti mama. Kalian sangat membenci ayah? Aku sangat membencinya. Sangat membencinya. Kakak, aku tahu kamu dibesarkan oleh ayah yang jahat. Tapi, jika kamu harus memilih antara mama dan ayah, kamu akan memilih siapa? Kakak, apakah ayah yang jahat itu baik padamu? Kakak, jangan sedih. Sekarang kamu memiliki kami. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Apa yang kalian bicarakan? Terlihat sangat senang. Mama,
Kapan kamu akan membawa kakak pulang? Aku ingin bersama kakak. Mama, apakah aku benar-benar harus memilih antara kamu dan ayah? Tidak, Zeran. Mama tidak memintamu untuk memilih. Aku menyayangi mama, ayah, adik-adik, semuanya. Aku ingin kita semua bersama selamanya. Zeran memang dibesarkan oleh Dijinye. Mendadak memintanya memilih memang terlalu kejam. Perlahan saja. Sudah, hari ini kita semua akhirnya bisa berkumpul. Mari kita makan dengan gembira, ya? Baik. Anak-anak, tenang. Halo, Tuan Di. Kamu membawa anakku kemana? Tuan Di bercanda. Aku dan Zeran sedang makan. Nanti akan mengantarnya pulang. Enak tidak? Kebetulan sekali, aku juga belum makan. Aku akan bungkuskan satu untukmu bawa ke kantor. Tidak usah repot-repot, aku sudah hampir sampai di restoran. Sayang, pertemuan kita hari ini harus dirahasiakan ya. Baik. Xiao Heng, cepat bawa adik pergi. Mama, apakah papa yang jahat datang? Tenang, aku pasti tidak akan terlihat olehnya. Kalian harus sangat berhati-hati. Tidak bisa, aku harus menghapus rekaman CCTV hotel. Kakak, pergilah, aku akan menunggu di lobi. Lagi pula aku dan papa yang jahat tidak saling kenal. Baik, hati-hati sendiri. Nak, tidak apa-apa. Paman yang ganteng. Mama pasti suka. Anak ini sepertinya pernah dilihat di mana ya? Paman, sudah menikah? Punya pacar? Ingin istri seperti apa? Nak, kamu mau memperkenalkan teman wanita untuk paman? Boleh tidak, Paman? Kita berteman di media sosial ya. Kamu mau tambah kontak WeChat paman? Tentu saja, paman yang ganteng pasti tidak akan menolak aku yang imut. Dan cantik ini kan? Benar juga tidak bisa menolak. Ayo sekarang kita berteman. Sudah, terhubung. Sekarang paman boleh pergi? Sampai jumpa, Paman. Oh ya, nama kejajar. Baik, Jia-Jia, sampai jumpa. Sampai jumpa. Mama punya pacar yang ganteng. Papa yang jahat tidak bisa mengganggu Mama lagi. Adik, ayo kita pergi. Papa, Tampaknya kalian berdua makan dengan sangat senangnya. 2 orang pakai 4 set peralatan makan. Aku bawa Zeran. Makan bersama temanku tidak boleh? Teman? Teman apa? Jangan-jangan itu Lui Feng? Siapapun itu tidak ada hubungannya dengan kaisar muda kan? Bawa anakku makan dengan pria lain. Zheng Ruowei, kamu pikir aku tidak akan menyentuhmu? Kamu mau apa? Tampaknya kalian berdua sudah kenyang, antar sekretaris Cheng pulang. Tidak usah. Tuan muda, rawat saja Zeran. Zeran sudah ada yang merawat, tidak perlu kamu khawatir. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Antar adik pulang, ya. Xiao Heng tidak baik. Mama dibawa pergi oleh ayah. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kalau mau lihat, lihat saja dengan terang-terangan. Tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini. Siapa yang mau melihatmu? Kamu tidak perlu malu. Ini adalah hak mantan istri. Terima kasih, tapi tidak ingin hak seperti ini. Mama, aku dan adik sudah sampai rumah dengan selamat. Kamu juga harus berhati-hati. Pak sopir, tolong berhenti di depan. Aku sudah sampai. Terima kasih, Tuan muda. Tidak ingin mengajak Unai untuk minum teh? Maaf, di rumahku tidak ada teh. Lepaskan. Benarkah? Tidak ada teh atau takut aku melihat kamu menyembunyikan pria? Apakah itu Lui Feng? Tuan muda, kita sudah bercerai. Dengan siapa aku bersama, itu bukan urusanmu. Kamu berani? Kamu gila.
Xiao Heng, Jia, kenapa belum tidur? Mama, kami akan tidur setelah menonton ini. Sudah minum kalsium? Sudah. Oak, Sudah larut, cepat tidur. Mama hari ini agak lelah. Aku akan istirahat dulu. baiklah. Kakak, Mama hari ini agak sedih. Aku rasa pasti ayah yang jahat menyakiti Mama. Aku akan menghukum ayah untuk Mama. Lalu bagaimana? Ada caranya. Kakak, mau tidak tinggal bersama kami? Aku mau pipis, lihat apa? Keluar dan tutup pintu. Cepat ganti baju. Apa ini benar-benar berhasil? Bagaimana kalau ayah tahu? Tenang, tidak akan ada masalah. Sudah selesai belum? Sempurna. Lihat apa? Cepat pergi. Ayah yang jahat, penderitaanmu adalah aku. Tunggu untuk menerima hukuman yang adil. Selamat datang, adik Kessel. Aku mau makan kue dan lihat tablet di sini. Kalian minggir. Jangan gangguku. Ini si kecil. Kakak memang tidak bohong padaku. Semua orang di grup menganggapnya sebagai raja kecil. Ini akan memudahkanku melakukan hal buruk. Bersiaplah menerima hukumanku, raja jahat. Jaringan perusahaan diserang hacker. Sudah mengunci semua komputer perusahaan. Di mana tim keamanan jaringan? Tim keamanan jaringan sedang menanganinya, tapi Langsung saja katakan. saat tim keamanan jaringan melacak lokasi hacker, mereka menemukan hacker mungkin berada di dalam perusahaan. Segera cari lokasi pastinya dan bawa orang itu ke sini. Baik, segera aku atur. Selesai, sekarang si jahat tidak punya waktu untuk mengganggu Mama. Alamat IP hacker mengkul di sini. Segera tutup pintu, periksa satu persatu. Jangan biarkan siapa pun masuk atau keluar. Saya. Zeran, kenapa kamu di sini? Kamu mau apa di sini? Aku membantu ayahmu menangkap penjahat. Kamu lihat orang mencurigakan? Tidak, dia pasti sedang kesal sekarang. Memang. Bos Yo tidak menemukan orang mencurigakan. Bagaimana mungkin? Rasanya Zeran agak berbeda. Kalau sudah selesai periksa, cepat pergi. Jangan ganggu aku nonton kartun. Siapa bilang sudah selesai? Komputermu belum diperiksa. Kamu mencurigaiku? Aku cuma nonton kartun. Periksa. Saya. Jangan sentuh komputerku. Bawa dia pergi. Siap. Lepaskan aku. Komputer si kecil memang ada jejak operasi hacker. Kenapa kamu lari? Aku. Aku tidak tahu apa. Lepaskan SI Kessel, Jamasi Kessel tahu APA. Mungkin saja komputernya dikendalikan hacker dari jarak jauh. Benarkah, Zeran?
Sebaiknya kamu beri penjelasan yang lebih masuk akal. Dareng, Dareng. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Mana Mama? Mama sepertinya sibuk sampai larut malam tadi. Sekarang masih tidur. Xiao Heng Jia, lapar tidak? Mama akan buatkan kalian makanan enak. Mama, lihat ini siapa? Kamu Zeran? Kenapa kamu di sini? Itu karena... Segera ke kantor, Zeran tidak enak badan. Semoga Xiao Heng tidak menunjukkan kejanggalan apapun. Identitasnya tidak boleh ketahuan oleh Di Jinye. Zeran. Ada apa? Bagaimana kamu menjaga anak? Di kafe tadi, dia tiba-tiba pingsan. Sekarang agak tidak sadar. Seserius itu? Tante, aku masih tidak enak badan. Tidak apa-apa, aku akan periksa kamu. Kalau begitu periksa saja baik-baik. Mama, akhirnya kamu datang. Kamu ini anak bagaimana sih? Bagaimana kalau ketahuan oleh Di Jinye? Mama, aku pintar, mana mungkin ketahuan. Lalu pura-pura sakit itu bagaimana? Itu karena... Katakan, sebenarnya ada apa? Aduh, sakit. Zeran, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Ayah akan bawa kamu ke dokter sekarang. Bagaimana, pintarkan aku? Kamu ini anak benar-benar tidak bisa tenang. Mama, biarkan aku tinggal di sini saja. Kakak pasti sangat ingin hidup bersama kamu. Setujulah. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Baik. Orang ini, apapun yang terjadi nanti, dia memang ayah dari anak-anak. Kamu sudah bangun. Peduli padaku ya, mantan istri? Bagaimana dengan bagian selatan? Si kecil sudah dibawa pulang oleh Nona Cheng. Wanita ini lagi. Besok kamu pergi ke bagian selatan, awasi baik-baik. Jangan biarkan dia mendekati Zeran lagi. Maaf Nona Cheng, si kecil butuh istirahat. Tidak bisa menemui siapapun. Apa sebenarnya yang Di Jinye mau? Tuan, di mana SI Castle? Si kecil. Kakak, di sini ada banyak mesin game dan makanan enak. Aku sangat bahagia. Tuan kecil, kamu di sini. Cari aku untuk apa? Kamu harus ikut kelas piano. Tidak mau. Setelah kelas piano, ada kelas apresiasi seni. Setelah makan siang, ada kelas matematika olimpiade. Setelah minum teh sore, kamu masih ada kelas tata krama. Kamu ingin membunuhku dengan lelah? Jadwalmu setiap hari seperti ini, kamu harus pergi ke kelas. Aku tidak mau. Aku tidak mau belajar hal-hal yang tidak berguna. Tuan Castle, jika kamu terus berulah seperti ini, aku akan memberitahu kakakmu untuk kembali dan mengurusmu sendiri. Jangan sentuh aku. Tuan Castle. Buka pintu, Tuan Castle. Jangan berulah lagi, buka pintu. Aku tidak akan keluar kalau tante cantik tidak datang. Pengawas ini mengawasiku, aku harus cari akal. Xiao Heng, kamu bagaimana? Apa ada yang mengenalimu? Aku sangat pintar, mana mungkin ada yang mengenaliku. Baguslah. Kakak, setiap hari ikut kelas bikin kepalaku pusing. Iya, ini semua permintaan nenek. Aku rasa pengawasmu itu bukan orang baik. Selalu suruh aku belajar ini itu. Tidak membiarkanku bertemu mama. Bagaimana bisa? Kakak, aku curiga ada konspirasi di rumahmu. Bagaimana kalau kamu tidak pulang, aku akan kabur. Lalu kita pergi dari sini bersama mama. TAPI. Mama merawat kita bertiga sendirian pasti sangat berat. Dan aku juga tidak ingin berpisah dengan ayah. Mama sendirian pasti susah. Kalau begitu cari ayah baru saja. Aku punya ide bagus. Apa ide kamu? Jangan ikut campur. Aku pasti akan membuat mama bahagia. Paman tampan, aku Jia.
Hari ini akhir pekan. Apa kamu punya waktu untuk kencan denganku? Tentu ada. Kau di mana? Mama akan menjemputmu. Kalau begitu kita bertemu di kafe lantai 2 Empire Mall jam 2 siang. Jangan sampai tidak ketemu. Lihat kamu tersenyum bahagia. Ada janji dengan si cantik ya? Benar, ada gadis kecil yang sangat imut mengajakku kencan. Paman tampan, kenapa belum datang juga? Jangan lihat ke sana-sini, Jia-Jia. Cepat makan kue. Xiao Heng, ada apa? Aku di lantai 4 mall, Mama cepat selamatkan aku. Sayang. Xiao Heng sedang dalam masalah. Aku akan mencarinya, kalian berdua tunggu di sini ya. Baik. Paman tampan datang. Kalau kakak tahu aku memperkenalkan pacar untuk Mama, pasti dia akan sedih. Kakak, aku ingin makan kue stroberi lagi. Bisa belikan aku satu lagi? Baik, kakak belikan lagi untukmu. Jangan lari-lari. Paman tampan. Jia-Jia cantik sekali hari ini. Paman, aku perkenalkan Mama kepadamu. Mau jadi ayahku tidak? Ayahmu tidak baik padamu? Ayah itu jahat, dia selalu menyakiti Mama. Paman tampan beda. Ajia. Tidak boleh. Mama bilang, kita tidak boleh memberitahu ayah tentang pertemuan kita. Tidak, aku harus cari Mama. Paman tampan duduk di sini. Mamamu mana? Mama akan segera kembali. Paman tampan, makan kue. Pintar sekali. Enak? Enak. Mungkin keluarganya tidak bisa menemukanmu. Mereka akan memberitahu di Jinye. Selamat, aku akan datang pulang. Aku tidak mau pulang. Kenapa di Jinye ada di sini? Dia tidak boleh tahu hubunganku dengan anak ini. Kenapa adik bisa bersama Raja Iblis itu? Cepat sembunyi. Itu Mama. Kenapa Paman tampan mengejar Mama? Adik, orang itu adalah ayah jahat. Berhenti. Wei Wei. Yi Feng, kebetulan sekali. Wei Wei hari-hari. Kemari. Wei Wei, dia menyakitimu? Menyakiti. Aku juga ingin tahu siapa yang berani menyakitimu. Tuan Di, kau menggenggam Wei Wei? Kenapa diam? Tuan Di, aku tadi jelas melihat kau mengejar Wei Wei. Apa itu? Berani-beraninya bicara padaku. Yi Feng, lepaskan aku dulu. Wei Wei tenang, aku yang akan menjelaskan padanya. Kamu juga lepaskan. Tuan Yi Feng benar. Baru memang kamu yang mengejarku tanpa alasan. Tanpa alasan. Lalu kenapa kamu lari saat melihatku? Apalagi mantan istri. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Tuan, adik kecil terluka, tangannya berdarah. Terluka. Zeran, kamu kenapa? Sakit tidak? Aku tidak sakit. Maafkan aku, Zeran. Ini semua salahku, membuatmu menderita. Aku laki-laki sejati. Aku ingin seperti Xiao Heng melindungi Mama. Luka kecil saja, cepat berdiri. Ya ayah. Zeran, aku akan membawamu pergi.
Letakkan, biarkan dia berjalan sendiri. Zeran, aku akan membawamu pulang. Pulang ke keluarga Kaisar. Ya, Xiao Heng Jia. Zeran terluka. Mama hari ini akan tinggal untuk merawatnya. Ya, aku akan menjaga adik dengan baik. Mama maaf, aku salah. Tidak tahu paman tampan itu ayah yang jahat. Tidak apa-apa sayang, kamu yang paling baik. Aku tidak mau mama disakiti ayah yang jahat. Tapi aku juga tidak mau mama sendirian. Bersusah payah merawat aku dan kakak-kakak. Mama tidak susah. Mama paling bahagia memiliki kalian bertiga. Baiklah, Sudah larut, cepat tidur. mama sampai jumpa, dadah. Siapa yang suruh kalian menghalangi Nona Cheng? Tuan, iya. Tuan, ini perintah nenek. Kamu mencoba memecah belah hubungan kami? Tidak berani, nenek bilang status Nona Cheng spesial. Tidak pantas dekat-dekat adik kecil. Nona Cheng adalah asisten pribadiku. Merawat Zeran adalah tugasnya. Aku tidak merasa tidak pantas. Tuan Muda, Kalau aku tahu kamu masih bertindak semaumu sendiri. Jangan salahkan aku jika nanti tidak berbaik-baik. Ternyata bukan dia yang menyuruh orang menghalangiku. Keluarlah. Jangan mengintip di sana. Aku cuma keluar ambil air minum. Mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggumu di sini. Daripada memperhatikan aku, yang master lebih baik perhatikan Zeran. Kamu benar-benar sangat peduli pada Zeran. Lagi pula kamu pernah bilang, asal aku bisa menyembuhkan Zeran, krisis perusahaan farmasi Cheng akan terselesaikan. Benarkah hanya karena itu? Tentu saja, Bukankah ini untuk menarik perhatianku? yang master sebaiknya periksa otakmu. Halusinasi itu cukup serius. Halusinasi? Xiao Heng menurutku, Ayah tidak akan mengganggu ibu lagi nanti. Kamu salah melipat. Di Jin Ye, Aku sudah melipatnya. Zeran hebat. ayah, aku merasa lebih baik hari ini. Bolehkah aku pergi bermain di luar dengan tante cantik? Tidak boleh. Kenapa? Zeran memang sudah lebih baik. Karena hari ini ayah akan mengajak tante untuk dinas luar. Dinas luar? Kenapa aku tidak tahu? Sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Bisakah aku tidak ikut? Kenapa? Ada orang yang tidak bisa kamu tinggalkan di sini? Lagi-lagi Lui Feng itu? Apa hubungannya dengan Yifeng? Chen Ruowei. Kesabaranku padamu ada batasnya. Di Jin Ye, Chen Ruowei. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Ayah jangan ganggu ibu. Kamu bilang apa? kamu membuatnya takut. Anak laki-laki tidak boleh mengganggu anak perempuan. Tante, aku akan melindungimu. Zeran anak baik. Aku tanya sekali lagi, tadi kamu memanggil apa? Ayah, tante sangat baik padaku. Aku ingin dia menjadi ibuku. Mengerti. Setelah kami kembali, akan menemani kamu dengan baik. Terima kasih, ayah. Ibu, tenang saja bekerja. Aku akan menjaga adik. Baik, jika ada masalah, segera hubungi ibu. Keluar bekerja perlu lapor ke orang lain? Ini urusanku, tidak ada hubungannya dengan Tuan Di. Jangan terus-menerus menguji kesabaranku. Kamu juga jangan melewati batas, kita hanya hubungan kerja. Aku beritahu kamu.
Belakangan ini, lebih baik kamu bersikap baik. Jangan membuatku marah lagi. Ini tempatnya? Ini hotel liburan yang diinvestasikan oleh Grup D. Perjalanan bisnis kali ini untuk melihat kondisi operasional di sini. Wei Wei, kebetulan sekali. Yifeng, Kebetulan. Kurasa Tuan Lu ini benar-benar tidak bisa lepas. Kamu yang memberitahunya datang? bukan urusanmu. Xiao Heng yang bilang kamu sedang dinas ke sini. Siapa lagi Xiao Heng ini? Bagaimana bisa sebagai atasan Wei Wei? Tidak tahu siapa Xiao Heng? Maaf merepotkanmu. Hari ini kamu harus jelaskan padaku. Chen Ruowei, kamu punya berapa pria? Apa yang kamu omongkan? Lepaskan aku. Lui Feng saja belum cukup. Siapa lagi Xiao Heng itu? Bukan urusanmu. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan menyelidiki. Tidak bisa, kalau Di Jinye menyelidiki sendiri. Maka latar belakang Xiao Heng dan Jia Jia tidak bisa disembunyikan lagi. Xiao Heng adalah anakku. Anak? Cheng Ruowei, kamu benar-benar hebat. Katakan, anak haram itu siapa punyanya? Bukan urusanmu. Kita sudah bercerai. Tidak ada hubungan. Baik. Hari ini akan kubuat kamu berhubungan denganku. Maaf. Aku yang salah. Wei Wei. Wei Wei, kamu di dalam? Yang Master Lu ini benar-benar tidak bisa dihilangkan. Wei Wei. Mas Lu, kamu apa? Apa yang ingin kamu lakukan pada Wei Wei? Seorang pria dan seorang wanita bersama. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang kamu omongkan? Wei Wei, keluar, aku akan membawamu pergi. Jika kamu ingin pergi dengannya, maka aku tidak bisa menjamin keselamatan Cheng Parmachil Tical. Hina. Aku memang hina. Jadi bagaimana? Wei Wei, Di Jinye mengancammu? Di Jinye, lepaskan dia sekarang. Yifeng, kamu pergi dulu. Aku baik-baik saja. Yifeng, aku mohon, pergilah. Sangat penurut. Kamu brengsek. Wei Wei, meskipun kamu membenciku, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kakak, aku dan adik sudah di posisi, kamu di mana? Aku sudah di hotel, sama sekali tidak melihat Mama. Xiao Heng, apakah kamu salah? Tidak mungkin. Sistem GPS-ku tidak mungkin salah. Mama ada di sini, Mama ada di sini. Paman Lu juga bilang, Mama ada di sini. Dia tidak mungkin salah. Kakak, apakah kamu melihat orang mencurigakan di sana? Target mencurigakan lainnya? Siapa? Tentu saja ayah si iblis besar. Oh, tidak ada, baiklah. Aku dan Jia Jia akan segera menemuimu. Menurut lokasiku, Mama ada di sini, kata Paman Lu. Mama dikurung di suite lantai paling atas. Mama dalam bahaya, kita harus menyelamatkannya. Tapi aku rasa ayah tidak akan menyakiti Mama. Tapi Paman Lu tidak akan berbohong pada kita. Jia Jia, kamu setuju kan? Kakak, aku juga merasa ayah tidak seperti orang jahat. Kalian berdua baik-baik saja. Aku sendiri yang akan menyelamatkan Mama. Aku tidak butuh kalian. Aku sendiri yang akan menyelamatkan Mama. Di Jinye brengsek ini, aku akan segera kembali. Bawa Zeran pergi. Halo, Zeran, ada apa? Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Mama, suaramu terdengar tidak seperti biasanya. Mama, kamu di mana? Mama sedang dinas luar kota. Zeran, ada apa? Mama, aku dan kakak datang mencarimu.
Tapi kakak marah dan kabur, sekarang tidak tahu di mana. Apa? Kalian sekarang di mana? Kami di hotel tempat mama dinas. Jangan pergi kemana-mana, Mama segera datang. Berhenti. Kamu mau cari siapa sekarang? Mau ngapain lagi? Aku tanya lagi. Kamu mau cari siapa? Jangan-jangan lagi cari Lui Feng itu? Yifeng cuma teman biasa. Kenapa kamu selalu ngejar dia? Teman biasa? Cara dia lihat kamu bukan seperti teman biasa. Di Jinye, lepaskan aku. Aku ada urusan penting. Segitu burunya mau ketemu dia? Bukan urusanmu. Aku tidak akan biarkan kamu ketemu dia. Diam di sini sampai acara makan malam. Jangan pergi kemana-mana. Di Jinye, Kalian berdua jaga baik-baik, jangan biarkan siapapun mendekat. Ya, ya. di Jinye, brengsek. Pasti ada cara lain. Halo, tolong sambungkan ke kamar Lui Feng. Aku temannya, ada urusan penting. Tunggu sebentar. Halo. Yifeng, tolong aku. Mama kok belum datang? Aku telepon lagi deh. Zan, Halo, ayah. dia sibuk hari ini, jangan ganggu kerjaannya. Kakak, gimana nih? Pasti mama diganggu ayah yang jahat itu. Ini salahku, seharusnya percaya Xiao Heng. Kakak, ayo kita selamatkan mama dulu. Lalu cari kakak, oke? Tante, aku sudah sampai di hotel. Tenang, kali ini aku tidak akan gagal. Kakak, kamu kenal wanita itu? Iya, dia wanita jahat. Semoga Xiao Heng tidak bertemu wanita jahat itu. Raja Iblis yang jahat itu sudah membutakan kakak laki-laki. Bahkan Jia-Jia juga sudah terpengaruh olehnya. Aku pasti tidak akan tertipu olehnya. Ini semua karena dua orang yang tidak berguna itu. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Membuat Chen Wei bisa bersikap sombong sampai sekarang. Wanita ini kenal dengan ibuku. Tenang, kali ini aku yang akan turun tangan. Chen Wei ITU. Kali ini pasti tidak bisa melarikan diri. Wanita ini ternyata ingin menyakiti ibuku. Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Room service, masak. Kamu adalah orang yang diatur oleh Nyonya Di. Ya, Nona Bai. Malam ini hotel akan mengadakan pesta untuk menyambut Tuan Di. Pasti orang itu juga akan hadir. Nona Bai ingin aku melakukan apa? Dekorasi ruang pesta sangat indah, 1-2 pot bunga jatuh. Wajar saja jika ada yang tewas tertimpa. Nona Bai, aku tidak bisa. Pikirkan hutang judi suamimu yang menumpuk. Aku mengerti. Wanita jahat yang kejam ini. Aku harus cepat memberitahu ibuku. Sial, kakiku kram. Ada APA? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Wanita ini mengenaliku. Tidak, dia pasti mengenal kakak laki-laki. Paman Lu, ada wanita jahat mengejarku. Xiao Heng, Paman Lu. Ada wanita jahat mengejar di belakangku. Dizeran, kamu berhenti. Nona Bai. Oh, ternyata Tuan Lu. Anakku masih kecil, tidak mengerti. Maaf mengganggu. Zeren, kemari. Kamu bilang dia adalah anakmu? Ini bukan Xiao Heng? Tuan Lu sering di luar negeri, belum pernah bertemu Zeran. Dia adalah anakku dan Tuan Di. Apa yang kamu katakan? Dia jelas-jelas. Paman Lu, wanita jahat ini ingin menyakiti ibuku. Ini akan kujelaskan nanti. Zeran sayang, cepat ke sini ke ibu. Kamu bukan ibuku, nenek sihir tua. Kamu.
membuat Tuan Lu menertawakanku. Di Zeran, kamu kemari. Tuan Lu, Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. dia adalah anakku. Tapi anak itu tidak mengakui kamu sebagai ibunya. Aku akan menyerahkannya kepada Tuan D. Aku akan mengantarmu menemui ibumu sekarang. Kakak, kamu yakin ibu ada di lantai ini? Tunggu sebentar ya. Gimana nih? Coba pikirkan caranya. Di luar ada 2 orang dewasa, pasti ibu ada di dalam. Orang dewasa besar, kita kecil. Masa bisa menang melawan orang dewasa? Kamu kan kakak, pikirkan caranya. Aku juga nggak tahu caranya. Kamu aja yang mikirin. Zeran, kenapa kamu di sini? Ayah Zeran, paman ganteng. Jia, kenapa kalian berdua bersama? Jia, aku sedang mencari ibu. Kakak yang besar sedang membantuku. Iya, benar. Betul. Kalau begitu paman akan mengantarmu mencari ibu. If you dikirang olah orang jahat. Apa ada hal seperti itu? Aku akan memukul orang jahat itu dan menyelamatkan ibu. Baik, paman akan membantumu memukul orang jahat itu. Bagus. Paman harus menepati janji ya. Tentu. Ayo Zeran. Kamar ibu ada di paling dalam. Tapi di depannya ada orang yang berjaga, aku tidak bisa lewat. Sisanya serahkan padamu. Paman baik sekali. Ini memberiku kartu orang baik ya. Tuan Kessel. Ayah menyuruhku ke sini untuk melihat. Buka pintunya. Tuan Kessel. Cepat buka. Ibu. Ibu, duduklah. Ibu, tidak baik. Xiao Heng, kamu baik-baik saja? Ada wanita jahat yang ingin menyakitimu. Jia. Kue enak tidak? Enak. Paman, kamu juga makan. Paman tidak makan. Paman, kenapa kamu tidak senang hari ini? Bertengkar dengan istrimu ya? Iya. Paman membuat istri tidak senang. Tidak tahu harus bagaimana. Paman, istri itu untuk dibujuk, bukan untuk dimarahi. Jia benar. Paman. Orang yang dicintai harus disayang di dalam hati. Kalau kamu selalu membuatnya marah, dia akan lari. Lari. Paman, kamu hanya bisa mengurung tubuhnya. Tapi tidak bisa mengurung hatinya. Hati yang tulus akan mendapat balasan yang tulus. Kamu juga tidak mau dikurung oleh orang lain, kan? Zeran, rawat Jia dengan baik. Jia, kamu hebat sekali. Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Di Jinye, jangan sakiti dia. Chen Ruowei, aku tanya sekali lagi. Siapa sebenarnya dia? Jangan sakiti ibuku. Zeran, tadi kamu tidak di... Tidak. Kamu bukan Zeran. Siapa dia? Bukan urusanmu. Wei, apakah dia anak kita? Di Jinye, jangan bermimpi merebut Xiao Heng. Bagaimana aku bisa merebut Xiao Heng? Dia adalah anak kita. Wei, tenang dulu. Aku akui selama ini aku salah, tapi aku... Jangan bohong, aku sudah melihat wanita jahat itu. Kamu bahkan menyuruh kakak memanggilnya mama. Kamu pernah bertemu Baikyun? Wei, dengar penjelasanku, aku sudah tahu sejak lama. Baikyun bukan ibu kandung Zeran.
Aku melakukan ini hanya untuk... Tidak perlu menjelaskan padaku. Karena kamu sudah tahu, aku akan memberitahumu. Aku akan membawa Zeran pergi. Kamu bagaimana? Tidak usah kamu urusi, yang penting Mama tidak pergi. Lambat laun pasti akan dibunuh oleh wanita jahat itu. Apa katamu? Apa yang akan dilakukan Baikyun? Jia, aku sudah menemukan Mama. Kakak, tidak baik. Kakak dibawa pergi oleh wanita jahat itu. Mama, kakak dibawa pergi oleh wanita jahat. Aku tidak bisa menghentikannya. Bukan salah Jia. Bagaimana ini? Aku sudah menyuruh orang menutup seluruh hotel. Seharusnya mereka akan segera ditemukan. Tuan Di, seluruh hotel sudah dicari. Tidak ada jejak Nona Bai dan Pangeran Kecil. Perluas area pencarian, terus cari. Siap. Xiao Heng, kamu sudah ada ide? Aku ingin melihat rekaman CCTV hotel. Mungkin bisa menemukan kakak. Kitty Mew. Zeran. Cepat lacak pergerakan mobil ini. Siap. Tenang, aku pasti akan menyelamatkan Zeran. Aku tidak akan biarkan dia celaka. Serahkan dia ke polisi. Siap. Maddie Cow. Aku sudah bilang akan melindungi kalian. Dijinye. Kamu sudah sadar, aku panggilkan dokter. Jangan pergi. Zeran baik-baik saja? Baik, Jia baik-baik saja? baik. Xiao Heng baik-baik saja? Semuanya baik, kamu istirahat saja. Mau menikah denganku? Baik, Kalau sudah setuju, tidak boleh menyesal. tidak bisa. Nona Cheng, polisi bilang. Baikyun sudah mengaku semua. Lepaskan aku. Aku datang tidak pada waktu yang tepat. Kamu datang tepat waktu. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Datang. Demi wanita ini, kamu sampai tidak mengakui ibumu sendiri. Ibuku sudah meninggal 26 tahun yang lalu. Kamu seharusnya lebih tahu. Tante kecil. Rupanya kamu sudah tahu semua. Sudah kubesarkan bertahun-tahun, ternyata membesarkan serigala. Kamu memfitnah ibuku sampai dia depresi dan meninggal. Aku tidak akan pernah lupa dendam ini. Meskipun aku melakukan kesalahan dulu, tapi aku selalu berusaha keras untukmu. Berusaha keras? Sungguh menggelikan. Kamu siapa? Berani bicara padaku? Dia adalah istriku, Dijinye. Karena kamu, ayah berani melawanku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku adalah istri grup D. Kalian tidak boleh menyentuhku. Nyonya Di, Anda diduga terlibat pembunuhan berencana. Mohon bekerjasama dengan ini. Lepaskan aku. Aku adalah istri grup D. Kalian tidak boleh menyentuhku. Semuanya sudah berakhir.